Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Saya bersama guru saya, Iya. Ustaz Ahmadudin. Mm. Saya punya pertanyaan, Ustaz. Iya. Apalagi kan, terutama sebagai seorang muslim, Ustaz. Mhm. Kan kewajiban seorang muslim itu kan sholat ya. Bagus. Sholat itu buat apa, Ustaz? Sholat itu buat apa? Iya. Pertama, coba kamu perhatikan. Kalau kamu paham bahasa Arab, kata sholat itu mirip dengan kata silah dalam bahasa Arab. Silah itu ada istilah dalam bahasa Indonesia, silaturrahim. Artinya menyambung tali silaturrahim, ya kan? Iya. Silah itu artinya hubungan. Jadi sholat dengan silah itu seolah ada kemiripan. Karena sholat itu adalah simbol hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah medium atau perantara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam fikih, sholat itu ya ibadah yang yang berupa perkataan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu. Itu kan kalau dalam istilah fikih kan. Tapi makna terdalam dari sholat adalah dia adalah cara supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam sholat itu kita lihat, kalau kamu lihat sholat itu dari gerakan ke gerakan, dari bacaan ke bacaan, itu semuanya mengandung pesan moral yang sangat bagus untuk hidup. Pertama misalnya, kamu bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa itu pesan moralnya? Masalah hidup kita, penderitaan kita, semuanya akan terasa kecil, termasuk diri kita. Yang jadi presiden, yang jadi anggota dewan, yang jadi camat, semuanya melebur jadi satu identitas namanya hamba Allah. Semuanya kecil, Allah saja yang maha besar. Paham nggak? Lihat nggak? Lihat. Jadi sholat itu sebetulnya mengajari kita pendidikan moral, pendidikan mental, mengoreksi batin kita, menjadi pelipur lara di saat kita bersedih, di saat kita tertekan. Allah mewajibkan kita sholat, salah satunya supaya kita dekat dengannya. Dan yang tidak kalah penting, Bayu, dalam sholat itu kita itu secara sadar atau tidak sedang dibasuh dari dosa-dosa. Nah, jadi gini, kamu bisa makan dalam sehari 1 kali, betul nggak? Betul. Kalau badan kayak kamu mungkin 2 kali lah, ya kan? Iya. 2 kali. Tapi lihat, Allah mewajibkan kita sholat sampai 5 kali. Itu tandanya apa? Kebutuhan rohani kita itu lebih banyak ketimbang kebutuhan jasad, ya nggak? Iya. Jadi dengan sholat itu Allah ingin memenuhi kebutuhan rohani kita, supaya kita nggak sengsara dalam hidup, supaya batin kita nggak kering, supaya kita bahagia, supaya kita tenang. Sekarang ini, kamu punya duit 1 miliar deh, hati kamu kering, hati kamu gelisah, tenggelam dalam rasa kecewa, kesedihan mendalam, stres, gimana rasanya? Enak nggak? Enak nggak? Punya duit 1 miliar nih, tapi batin yang kering kayak gitu enak nggak? Nggak enak. Jasad terpenuhi, makan enak bisa, pergi kemana-mana bisa, tapi urusan rohani nggak terpenuhi, nggak nyaman kan? Nyaman. Jadi Allah itu mewajibkan kita sholat bukan untuk memberatkan kita, itu justru demi kemaslahatan kita, supaya batin kita terpenuhi, kebutuhan rohani kita terpenuhi, kita dekat dengannya, dan diri kita semakin baik gitu loh. Iya. Kita bisa tumbuh menjadi manusia yang baik, manusia yang rendah hati, menyadari kehambaan di hadapan Tuhannya. Hampir semua gerakan sholat itu isinya pendidikan. Dari mulai takbir, kemudian ruku, ya kan? Kemudian ada ulama yang bilang begini, dalam sholat itu hampir semua penghormatan ada semua. Kamu pernah ada orang yang hormat itu dengan angkat tangan, ya kan? Iya. Nah, dalam sholat ada angkat tangan, ya kan? Ada orang yang cara menghormatinya itu sambil duduk. Kayak misalnya beberapa budaya mungkin di Jepang apa di mana gitu. Sambil duduk, ya kan? Di salam sholat ada penghormatan sambil duduk, ya enggak? Ada orang yang penghormatan itu sambil sujud. Zaman dulu. Sekarang juga ada penghormatan dengan sujud, ya kan? Sholat mengajarkan. Hampir semua jenis penghormatan itu kita temukan dalam sholat. Ada nggak orang yang hormat sambil berdiri? Ada orang lewat, kemudian kita pengen menghormati dalam keadaan berdiri gitu, tegak. Ada nggak? Ada. Ada nggak berdiri dalam sholat? Ada. Di sholat itu menghimpun semua jenis penghormatan, pendidikan moral, pendidikan mental. Kemudian tidak kalah penting, sholat itu menyucikan kita. Seolah-olah Allah itu cuci kita 5 kali, supaya kalau kita pulang, kita itu bersih. Enak apa enggak itu? Enak. Ya, demi kemaslahatan kita. Bukan Allah ingin memberatkan, ya. Lagian sholat kalau misalnya ditunaikan berapa menit kira-kira? 10. Berapa menit itu? Per sholat misalnya katakan 4 menit, 4 kali 5 berapa?
20 menit ya kan, Iya. dibandingkan 24 jam. Jadi banyak nggak yang Allah minta dari kita itu? Enggak. Nggak banyak. Kenapa orang-orang malas di luar sana? Karena mereka nggak paham. Disangkanya sholat itu hanya sebatas gerakan doang. Nggak. Sholat itu berisikan pesan-pesan, berisikan pendidikan, juga menyucikan diri kita dari dosa-dosa. Gitu ya. Ini Ustaz. Sholat itu bisa bikin orang jadi lebih baik, Ustaz. Sholat itu bisa asalkan dihayati dan dipahami dengan baik. Tapi kan banyak orang sholat tapi masih jadi koruptor. Iya. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Ada orang sholat masih berzina. Ada nggak? Ada. Ada. Kenapa? Karena dia hanya sholat dengan gerakan tapi tidak melibatkan perasaan. Paham nggak? Paham, Bang. Jadi sholat hanya sebatas, kalau kata orang Sunda, asal culangket gitu loh. Yang penting gerak badan, Iya. tapi hatinya nggak ikut bergerak. Ketika dia bilang Allahu Akbar, dia merasa dirinya bos, dia merasa dirinya atasan, orang lain semuanya rendah semuanya. Nah, itu dia belum menghayati Allahu Akbar. Ketika dia bilang Sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, dia masih merasa dirinya tinggi. Berarti dia belum menghayati ucapan subhana rabbiyal a'la. Iya. Ya kan? Benar. Ketika dia assalamu alayka ayyuhan nabi dalam tahiyat, dia tidak merasakan kehadiran Nabi dalam hidupnya. Berarti dia belum bisa menghayati tahiyat itu. Jadi bedakan antara orang sholat dengan niatan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, kayak kebanyakan orang muslim nih, dengan orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Itu beda rasanya. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan itu akan punya rasa dampak secara batiniah, dan pada akhirnya itu akan terlahir dalam perbuatan. Pada akhirnya kita akan terhalangi dari perbuatan buruk. Makanya ada ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang beneran tapi ya. Iya. Sholat yang beneran itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Iya. Fakta bahwa ada orang muslim sholat tapi masih membunuh, ya korupsi, ya maling, dia belum benar sholatnya, gitu loh, paham nggak? Gitu ya. Ya, jadi tapi kalau sudah jadi baik, kita masih harus sholat. Masih harus sholat, karena sholat itu adalah permintaan dari Tuhan. Iya. Itu kewajiban pertama. Misalnya suruh orang gini, kalau udah baik ngapain sholat? Lah, kamu meninggalkan sholat itu kamu melakukan keburukan, paham nggak? Oh, iya. Ya kan? Kalau kalian sekarang bilang-bilang katanya, yang penting kan kalau kita udah baik, ngapain sholat? Yang penting nggak berbuat buruk katanya. Iya. Ngapain? Kalau misalnya udah nggak berbuat buruk, ngapain sholat lagi? Lah, kamu meninggalkan sholat itu keburukan namanya. Iya. Paham nggak? Jadi Paham. sadar atau tidak, sholat itu adalah permintaan dari Allah kepada kita. Manfaatnya bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Andaikan 5 miliar manusia ini kagak pada sholat semuanya, tentu nggak sampai 5 miliar lah orang muslim itu. Katakan bisa 2 miliar. Oh, mereka nggak sholat semuanya, itu nggak mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah, ya kan? Iya. Manusia yang butuh dengan sholat itu supaya apa? Untuk dirinya, untuk mentalnya, untuk kesehatan rohaninya, ya kan? Untuk pengguguran dosa-dosanya, gitu loh. Iya. Jadi terlepas kita baik atau buruk, sejak awal sholat itu adalah kewajiban agama. Jangankan kita, Nabi aja diwajibkan sholat. Iya. Nabi aja diwajibkan sholat, masa kita enggak, gitu loh. Dan gini ya, sholat itu jangan hanya dilihat 5 kalinya. Tapi kamu lihat itu yang 5 kali ini kalau ditunaikan berapa menit, gitu loh. Kalau kelihatan 5 kali kok ibadahnya banyak banget ya? Ya banyak. Karena Allah ingin seperti yang tadi saya bilang, Allah ingin kita itu pulang dalam keadaan suci, tidak membawa banyak dosa. Nabi Muhammad pengen kita itu menjadi ahli sorga. Caranya apa? Ya tunaikan itu sholat dengan baik, supaya kehidupan kita tambah baik, hubungan kita juga semakin baik dengan Tuhan kita, gitu loh. Kamu baik atau tidak, justru semakin orang baik, harusnya dia semakin dalam sholatnya, ya kan? Iya, iya. Semakin dalam penghayatan sholatnya, gitu loh. Harusnya kan begitu, bukan sebaliknya. Karena tujuan sholat itu bukan hanya menjadikan orang baik, tapi apa? Menunjukkan penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Iya. Nih, Zat. Kan bagi sebagian orang kan sholat itu terasa berat gitu. Zat. Iya. Terus gimana cara biar terasa ringan gitu? Ada banyak cara yang diajarkan sama ulama itu. Di antaranya kita harus memahami makna-makna yang kita baca dalam sholat, ya. Ketika misalnya baca Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita menghayati kasih sayang Allah, kita nggak akan pesimis tuh dalam hidup, ya kan? Iya. Betapapun kita menderita, betapapun kita mendapatkan ujian dan cucuran air mata, Allah senantiasa hadir dengan rahmatnya. Kita sadar dengan rahmatnya, kita semakin kuat. Tuh, kalau kita paham maknanya kan,
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wah, Allah itu bukan hanya Tuhan kita ya, Tuhan semua orang. Kita itu punya tempat sandaran. Di saat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, Allah memberikan pintu yang sedemikian luas supaya kita kembali kepadanya. Karena dia Tuhan semuanya. Ya kan, kalau misalnya kita paham Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Gak usah khawatir lah sekarang kalau misalnya kita punya menelan kerugian, menelan kesedihan, atau semuanya akan berakhir. Akan ada hari di mana manusia itu diberikan balasan dengan balasan yang setimpal, itu hari nanti. Coba orang kalau misalnya paham dan menghayati adanya hari kiamat, hari pembalasan, dia nggak akan pesimis secara berlebih kan? Nah, itu kalau orang paham maknanya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sholat itu adalah memahami makna-makna dari lafaz yang kita ucapkan ketika kita sholat. Cara lainnya apa? Membayangkan bahwa sholat kita adalah sholat terakhir. Makanya kalau di Arab misalnya, kalau misalnya kita sholat, imam suka bilang gini, shollu sholata muwadda. Sholatlah seperti halnya sholat orang yang ingin meninggalkan dunia ini gitu loh. Jadi kamu bisa ngebayangin ya, kalau seandainya maghrib nanti, itu maghrib terakhir kamu di dunia itu rasanya gimana? Kamu sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya kan? Kamu kebayang nggak kalau misalnya habis Assalamualaikum, malaikat Israel datang kemudian mencabut nyawa kamu. Kamu pasti akan sungguh-sungguh kan, supaya kamu dosa-dosanya terampuni, sholatnya benar, ya kan? Nah, di antara cara lainnya begitu. Cara lainnya apa? Senantiasa menghadirkan nama Allah di dalam hati. Kalau nggak paham dengan bahasa sholat itu, nggak paham dengan lafaz-lafaz bahasa Arab itu, berusaha sebisa mungkin menghadirkan Allah dalam hati. Ketika kita ingat utang, ingat saya mengasih masalah, Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memudahkan hutangku. Kayak gitu masalahnya. Kamu misalnya pengen nikah, kemudian jatuh hati sama seorang perempuan, ingat ketika sholat, ingat lagi sama Allah. Nanti kalau sudah takdirnya Allah tentukan, Allah akan berikan pilihan yang baik, ya gitu, paham nggak? Nah, itu caranya begitu. Sehingga sholat itu betul-betul dijadikan tempat untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Pasti akan ada rasa kalau kita melibatkan ini. Sama saya pernah dengar saat katanya sholat itu amalan yang paling pertama dihisab. Itu kok bisa Ustaz? Ya iya, karena kalau orang sholatnya baik, maka amalannya yang lain baik semua. Kalau kalau baik. Nah, sekarang ada fakta orang masih sholat tapi kemudian masih ngebully omongannya, ya kan? Masih suka ngambil hak milik orang lain, masih suka minum khamar dan lain-lain, itu tandanya sholatnya nggak benar. Jadi kalau orang sholatnya baik, sholat baik itu bukan cuma memenuhi rukun fikih loh ya, tapi betul-betul berdampak untuk batinnya gitu loh. Nah, maka yang lain amalnya semuanya baik. Yang tadi saya bilang itu, coba bilang Allahu Akbar. Sekarang kalau misalnya Allah mengatakan mengajari kita Allahu Akbar, pada akhirnya apa? Hawa nafsu kita, keinginan kita, semuanya harus diperkecil ya kan? Karena hanya Allah saja yang besar. Sekarang coba kamu lihat, rata-rata orang maksiat itu gara-gara apa? Gara-gara merasa dorongan nafsunya itu yang besar ya kan? Dia merasa terkuasai oleh hawa nafsunya, seolah-olah itu hawa nafsu yang menguasai dirinya. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan pengucapan yang benar, penghayatan yang benar, kita akan merasa, oh enggak, semuanya itu kecil di mata Allah. Allah itu yang maha besar. Berbagai masa orang sekarang misalnya frustasi, kemudian meninggalkan agama gara-gara kecewa dalam hidup. Ada kan? Ya, karena dia nggak ingat sama Tuhannya. Dalam sholat itu hampir setiap ucapan dan lafaz yang kita lantunkan itu semua menautkan kita dengan Allah. Tujuannya memperkokoh diri kita. Kalau seandainya hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita dengan sama manusia juga akan baik. Begitu rumusannya ya. Orang semakin baik hubungannya dengan Tuhannya, maka akan semakin baik hubungannya dengan sesama hambanya. Itulah pesan penting dari sholat. Makanya lihat, dalam sholat pertama kali yang diucapkan Allahu Akbar ya kan? Hubungan antara kita dengan Allah. Di akhirnya apa? Assalamualaikum. Itu hubungan apa? Kita dengan sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berikan pesan dengan sholat itu sebagai muslim, bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bangun juga hubungan yang baik dengan sesama manusia, muslim ataupun non muslim. Bangun hubungan yang baik. Disimbolkan dengan salam itu. Salam itu artinya kedamaian. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam sejahtera untuk kalian semua. Seolah-olah kita menengok ke separuh bumi, kita memberikan kesejahteraan. Menengok ke separuh bumi yang lain, kita mengucapkan kesejahteraan, salam kesejahteraan, karena itulah inti dari ajaran Islam. Ya, jadi dari saya cukup sekian saat pertanyaan saya. Semoga
orang-orang lain di luar sana yang kurang mengerti arti sholat itu bisa mudah-mudahan mengerti lebih baik lagi tentang sholat. Mudah-mudahan Lebih baik lagi sholatnya. iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.